Selamat pagi Kakak, bagaimana kabarnya Kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Tadi kesini naik apa Kak? Tadi ke sini naik sepeda motor sih. Berapa lama Kakaknya kesini? Mungkin sekitar 40 menitan sih. Kayaknya tadi sebelum berangkat sudah sarapan atau belum? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Jadi mulai perkenalan ya. Saya Zahwa, biasa dipanggil Ibu Zahwa. Untuk Kakaknya boleh perkenalan? Baik, Ibu Zahwa. Perkenalkan aku Salsa. Baik, nama yang cantik ya seperti orangnya. Iya. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling selama kurang lebihnya 40 menit. Apakah kalian siap? Siap. Kalau serasa nanti kurang waktunya, nanti kita bisa mengajukan untuk sesi konseling berikutnya. Tapi saya lihat-lihat nih muka kakaknya nih agak sedikit murung nih. Apa ada yang sesuatu yang akan kakaknya ceritakan? Mungkin iya sih, Kak. Oh iya ya. Kalau sudah siap, boleh kamu mulai bercerita ada apa kemarin atau kapan lah, kenapa yang membuat kamu datang ke saya? Jadi aku tuh akhir-akhir ini bahkan setiap hari sih, Kak, sebenarnya ini bukan masalah yang sekarang, cuma mungkin lebih ke masalah hari-harinya ya, Kak. Jadi aku tuh kayak eh, belum bisa jadi pribadi diri sendiri aku kayak gitu, Kak. Jadi aku kayak masih misal kalau em, temen tuh ngomongnya apa dan aku nggak nyaman tuh kayak nggak bisa kayak yang nolak gitu loh, Kak. Misal kalau temen aku ngajak kayak gini atau enggak temen aku tuh kayak em, minta tolongnya tuh yang sampai ngebuat aku tuh nggak nyaman, tapi aku tuh kayak nggak bisa nolak gitu, Kak, karena sudah menjadi eh, sudah ini, Kak, apa namanya, sudah Kebiasaan. ya kebiasaan dari kecil, bahkan dari awal sekolah dulu, mungkin dari kelas 1 SD itu aku udah kayak orang nggak enakan gitu, Kak. Jadi aku tuh apa-apa susah nolak, apa-apa susah kayak nggak bisa mengatakan aku nggak mau, aku nggak bisa kayak gitu, Kak. Jadi semua itu yang aku nggak nyaman tuh aku nggak bisa kayak mengutarakan ke temen aku gitu, Kak. Jadi mungkin dulu pas waktu SMP karena aku tuh nggak bisa ngomong nggak mau, nggak bisa ngomong tidak gitu, em, teman-teman aku tuh kayak manfaatin aku gitu. Jadi apa-apa itu eh, pasti selesai aja kayak gitu, Kak. Dan aku tuh kayak di situ tuh bener-bener gak nyaman, tapi sama diri aku itu gak bisa nolak gitu. Oh berarti itu intinya tuh kamu nggak bisa mengatakan tidak gitu ya kepada teman. Iya. Aku mengerti, situasi seperti itu sering membuat seseorang tuh tertekan karena harus memilih antara menjaga perasaan orang lain atau menjaga kenyamanan diri sendiri ya. Iya. Biasanya hal seperti apa yang sulit kamu tolak? Mungkin yang sulit aku tolak tuh kayak dimintain tolong, bahkan kalau dulu ya, Kak, pas aku SMA tuh kayak bener-bener tugas kelompok ini tuh kan sebenarnya tugas kelompok itu dulu ada mungkin 7 orang atau enggak 10 orang gitu ya, Kak. Pas tugas apa ya, prakarya, karena itu membuat kayak suatu produk yang akan dijual gitu, Kak, ya. Nah, di situ tuh ada mungkin 5 cewek 5 cowok. Nah, di sini tuh nggak bisa ngandelin si cowok, soalnya si cowok ini tuh eh, nggak pernah kayak peduli sama tugas gitu, Kak. Jadinya mau nggak mau aku sama temanku yang dua ini selalu ngerjain bareng. Nah, ini sebenarnya dia ini OSIS, dulunya tuh OSIS, yang ketiga ini OSIS. Nah, tiap mau aku ajak misal kayak ngerjain tugas terus ngerjain produknya ini kan lumayan susah ya, Kak, kayak buat produk gitu yang akan Iya. dijual. Nah, aku tiap menghubungin anak tiga ini yang cewek ini selalu alasannya tuh kayak dia kecapean habis rapat OSIS, habis
kayak ada kegiatan kayak gitu ya kak. Nah aku sama temanku ini emang kita tuh kayak nggak enakan gitu, jadi kayak lebih mengatakan oh ya udah kalau gitu tak kerjain sendiri aja kayak gitu kak. Padahal aslinya aku sama temanku ini juga capek. Dulu kan aku juga ikut ekstra ya kak. Nah tapi kalau nanti bilangnya capek semua, nanti tugasnya ini nggak ada yang ngerjain, jadinya ya udah aku sama temanku ini ngerjain. Oh, berarti kamu eh, kayak sudah capek juga ya kayak ngingetin gitu terus sama teman kamu yang OSIS itu. Sebenarnya bukan ngingetin sih kak, cuma kayak nanya aja kayak mau kerja kelompok yang berapa, mau kerja kelompok di mana kayak gitu. Nah, pernah suatu ketika itu dia bener-bener gak balas chat banget kak. Bahkan aku kasih kabar kalau progresnya sudah di sini, sudah di sini, aku minta tolong gini, bahkan nggak dijawab sama sekali. Nah, di situ sebenarnya aku udah capek banget, udah pengen marah banget karena di situ tuh kita emang berdua ini udah capek kak. Nggak cuma itu aja tugas itu. Nah, tapi di sisi lain aku tuh sama temanku ini nggak bisa marah karena kenapa ya? Aku tuh pernah ya kak ya, kayak em, rada emosi gitu ya. Nah, tapi yang ke satu ini mungkin anaknya emang rada baperan ya. Dia nangis, kemudian dia bilang ke teman-temannya kalau em, aku ini nggak mau kerja, nggak mau, maksudnya nggak mau ikut kerja kelompok, tapi aku tuh kayak marah-marah terus. Padahal di sini yang ngerjain semua produknya dari awal hingga akhir tuh aku sama temenku yang ini. Yang ke-8 anak ini tuh cuma kayak numpang nama, bener-bener numpang nama doang. Nah, suatu ketika ini aku sama temanku ini kayak em, ngasih tugas ke teman-temanku yang lain ini, kan produknya ini udah tak selesai sama temanku dua ini ya kak. Nah aku tuh kayak ya udah nanti waktu ngejelasin ke guru prakaryanya anak 8 ini kan, ternyata sama anak 8 ini masih dia nggak bisa, dengan alasan dia nggak paham cara buatnya, dari awal cara buatnya nggak paham, terus kemudian dia nggak paham ini tuh produknya apa. Nah kemudian pas produknya udah jadi, aku sama temanku ini bilang kalau eh, kamu tolong jelasin ya kalau ini tuh produknya gini gini gini, udah tak kasih tulisan kak itu. Tapi sama dia tuh malah alasan aku kan nggak ngerjain dari awal, mana ngerti kayak gini kayak gitu. Kemudian aku sama temanku kayak, temanku ini udah kayak memarah banget sama dia kan, karena dia bener-bener gak ikut eh, ngerjain dari awal, bahkan nimbrung di grup pun jarang banget. Terus kemudian kayak aku tuh ya wis lah, kayak ya udah kita jelasin aja berdua, soalnya kan ya yang paham ini kita berdua, dia kan semuanya nggak ikut ngerjain kayak gitu. Berarti kakaknya tuh tipe orang yang apa ya, yang nggak enakan gitu ya kak buat kayak kakaknya tuh udah ngerjain ini, jadi kamu juga kebagian ini untuk kamu kerjakan. Kayak kerja kelompok kan, namanya kelompok kan harus bekerja satu kelompok, bukan individuan ya kak, seperti itu ya. Iya, Oh berarti selama ini tuh ke kakaknya itu lebih suka mikirin perasaan orang daripada perasaan kakak sendiri ya? sebenarnya lebih ke iya sih kak, jadinya tuh kayak hmm, kayak ini aku nggak nyaman, ini aku sakit hati kalau kayak gini, tapi aku kayak melihat temanku udah ya udahlah dia nyamannya kayak gitu, kayak ya udah aku nggak mikirin perasaanku, jadi aku lebih mikirin kenyamanannya teman aku kayak gitu. Kira-kira bagaimana perasaan kakaknya, kayak kakaknya tuh selalu mengalah gitu dengan teman kakaknya? Kalau dibilang sebenarnya nggak nyaman sih emang nggak nyaman ya kak, tapi kalau eh, jujur aja kalau aku tuh udah kayak hmm, udah kebiasaan juga, jadinya kayak ya udah biasa. Jadi kakaknya kayak capek gitu. Kalau capek sih ya capek banget. Saya ingin mengetahui lebih jauh seperti arti capek dari kamu. Kira-kira kamu ada pengalaman yang paling baru nggak tentang masalah ini? Jadi tuh kayak gini ya kak, mungkin sebulan yang lalu atau enggak 3 mingguan yang lalu ya. Nah, aku kan ngebuat status WA ya. Kemudian temanku ini tuh dari
Aku SMA itu bener-bener yang jarang banget chatan gitu, bahkan teleponan atau ketemu pun jarang. Karena kita waktu kelas 11 12 itu udah kepisah kelas lagi kan, Kak. Nah, jadi di sebulan yang lalu itu temen aku tiba-tiba kayak nge-reply dari SW ku gitu, Kak. Kayak, "Halo, apa kabar?" kayak gitu ya, kayak. Nah, kemudian aku tuh kayak kaget, ngapain ya anak kok tiba-tiba ngechat aku gitu. Nah, di situ aku terus jawabin lah, alhamdulillah baik kayak gitu kan. Kemudian dia tuh tiba-tiba kayak yang tiba-tiba yang nggak pernah cerita, tiba-tiba jadi cerita yang panjang lebar gitu. Nah, di situ aku kan kaget ya kak ya. Kenapa nih anak kok tiba-tiba cerita panjang lebar kayak gini? Awalnya itu cuma kayak nanyain kabar, terus sekarang di mana, terus em, ya pokoknya nanyain kabar lah kak ya. Nah, kemudian aku tuh singkat cerita aja dari chat mulai jam berapa ya kak ya? Mungkin jam 12 ya. Jam 12 lebih kayaknya. Aku ingat soalnya. Jam 12 lebih itu waktu aku masih di kampus. Kemudian eh, aku balas lagi tuh jam setengah 4 atau jam berapa gitu ya kak ya, lupa. Nah, itu waktu aku balas, waktu aku balas kayak semuanya aku balas dari chatnya dia itu, dia tiba-tiba habis maghrib gitu ngechat lagi kayak, kamu punya uang nggak kayak gitu kak. Kan kaget ya kak ya, yang awalnya aku nggak pernah deket sama dia, nggak pernah, bahkan jarang banget kita ngomong bareng gitu, jarang banget ya kak ya. Tiba-tiba dia nanyain kamu punya uang nggak, terus aku nanyain emang kenapa kayak gitu kan kak. Nah, kemudian dia jawabin lah kayak cerita kalau dia itu belum dapat kerjaan gitu. Nah, kemudian dia dia tuh bilang nyeritain masalah keluarganya gitu kan. Nggak tahu kenapa hatiku tuh di situ tersentuh. Kemudian aku tuh tanya ke dia emang mau pinjem berapa, dia tuh sempat ngomong kalau mau pinjem uang kan. Terus dia tanya aku tanya mau pinjem berapa kayak gitu. Nah, terus dia dia kayak em, langsung jawabin gitu loh kak, dia katanya mau pinjem, sebenarnya dia tuh mau pinjemnya tuh 250 kan. Nah, ini kan sebagai anak kos ya kak, aku ya kak ya. Nah, di situ aku kayak langsung shock, kayak kaget, kayak 250 kak. Kemudian terus aku kayak bilang gini, aku sebenarnya tuh mau nolak ini tuh kayak susah banget mengatakan kayak maaf gak bisa tuh kayak susah banget kak. Jadi di sini tuh aku kayak langsung bilang mungkin kalau 250 tuh nggak bisa, aku adanya tuh 150, kamu mau nggak kalau 150 gitu kan kak. Nah, di situ dia tuh langsung kayak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku tanyain lagi emang mau buat apa ini, katanya dia tuh mau buat ongkos ke mana ya, ke Semarang atau kemana gitu kak katanya. Dia tuh kayak nggak berani minta ke orang tuanya soalnya tahu keadaan orang tuanya tuh kayak gimana gitu kan kak. Nah, kemudian di situ aku tuh langsung kayak ngomong ya udah kalau 150 aku ada, kalau 250 aku nggak ada kayak gitu ya kak ya. Terus dia ngomong ya udah tak pinjem ya, aku boleh pinjem ya kayak gini, hari Senin aku balikin kayak gitu kan nggak ya. Terus oh ya udah nggak apa-apa kalau hari Senin dibalikin, aku kayak gitu. Kemudian udah tak transfer kan. Nah, singkat cerita pada hari Senin, dimana dia tuh udah bilang kalau mau ngebalikin uang yang pinjem ke aku itu kan kak ya. Aku tungguin lah kak dari pagi, kok nggak ngechat. Terus aku tuh kayak ngode-ngode di SW gitu, aku bikin SW kan. Kok dia cuma lihat aja, kok nggak balas, kok nggak gimana gimana gitu ngabarin kalau belum bisa eh, membayar utangnya, atau mungkin belum belum ada waktu atau gimana gitu loh kak ya. Nah, di situ aku tuh setelah dia lihat aku buat SW, kan dia udah lihat ya kak ya, aku buat SW lagi kayak eh, kayak SW yang gimana ya, anak kos kayak gitu, pokoknya intinya anak kos lah kayak gitu ya. Sebenarnya dia tuh udah lihat, sebenarnya kalau dia peka, kalau dia paham, dia pasti langsung minta maaf. Tapi aku di situ tuh kayak udah kok gini ya, kok
kok cuma dilihat aja ya, dia apa nggak inget ya sama sama janji-janjinya, katanya mau dibalikin hari ini. Nah di situ tuh sebenarnya aku juga em, lagi butuh banget uang kak, karena di sini tuh ada produk akhir dari prodikku ya kak ya. Nah di sini tuh kayak uang keluar masuk gitu kak. Nah aku tuh kayak mau ngabarin dia kalau nanyain kabar kapan mau dibayar kayak gitu, soalnya aku kan juga butuh uang ya kak ya, nggak mungkin aku terus-terusan minta ke orang tuaku karena di situ aku juga punya uang temenku. Nah mungkin kalau dibilang sama orang-orang sih wajar wajar ya kak kalau nanyain ke temen aku yang pinjam uang itu kapan kapan mau dibalikin kayak gitu ya kak ya. Tapi di situ tuh aku kayak lebih milih diem, ya udah. Nah singkat cerita, saat malam hari itu aku tungguin sampai malam hari kan, sampai bener-bener jam 11 malam. Dia padahal tuh ngebikin SB-nya itu di kafe kak. Siapa yang nggak marah coba? Kayak kayak gitu loh kak ya. Kayak kamu tuh belum bisa bayar dari uang yang kamu pinjam ke aku, tapi kamu tuh di situ udah uh, perginya ke kafe-kafe, bahkan kafenya itu bukan ke yang warkop, bukan ke yang tempat kopi biasa kak, itu fancy banget sumpah. Dan di situ tuh kayak aku tuh um, lebih kayak pengen banget kayak um, ngabarin ke dia gimana uangku kayak gitu ya kak, tapi di sisi lain aku tuh kayak gak bisa kayak ketahan sendiri sama keinginan kayak udah gak apa-apa nggak usah kayak gitu. Jadinya sampai sekarang nggak aku tanyain, bahkan sampai udah telat berapa minggu ya, ya udah mungkin dari sekarang udah 1 bulan juga kak, udah 1 bulan juga. Kemudian ya udah kak, kayak seingetnya dia aja lah kayak gitu. Soalnya aku tuh kayak nanti kalau aku takutnya kalau aku nagih ke dia tuh nanti takutnya dia kayak nggak nyaman gitu gitu. Ya udah. Oh berarti kayak apa ya? Kakaknya kan sebagai anak kos ya. Makanya kan seharusnya juga uangnya tuh termasuk mengirit-irit. Setelah melihat seperti dia eh, di kafe yang termasuk fancy itu, kakaknya kayak merasa kecewa banget apa gimana? Kecewa banget, kecewa berat. Padahal di situ kan dia ngomongnya tuh uangnya mau buat ongkos ongkos buat cari kerjaan. Tapi kedepannya apakah ketika dia sudah lupa untuk beberapa bulan, mungkin 3 bulan, ketika kakaknya benar-benar butuh uang itu, apakah kakaknya tetap untuk berusaha untuk menagih uang itu atau gimana? Sebenarnya masalah kayak gini tuh bukan yang sekali dua kali ya kak ya, di aku kak ya. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke ya udah aja sih. Ya udah kayak ya udah seingatnya dia aja, soalnya masalah kayak gini tuh bukan yang pertama kali kak. Jadi dulu dari dulu aku SMP juga pernah ngalamin kayak gini, bahkan sampai sekarang. Bahkan dia itu sebenarnya em, bisa dibilang yang temanku SMP itu orang yang lumayan terkenal, bisa dibilang sih selebgram. Tapi uang 250 itu termasuk banyak loh. Ketika kakaknya butuh bener-bener butuh urgent banget gitu. Ya mungkin kalau urgent banget, kalau emang aku butuh banget, mungkin aku cuma nanyain kabar kapan mau dibayar gitu aja sih, nggak yang ayo bayar sekarang bayar kayak gitu, enggak. Ya kalau kakaknya kayak sering ketemu pada sehari-harinya seperti itu. Oh, enggak jarang. Hmm. Terakhir ketemu ya waktu sekolah dulu, bahkan kan kita tadi kan udah gitu ya kak, kalau kita tuh udah kepisah 2 tahun, bukan kepisah sekolahnya tapi kepisah dari kelasnya. Jadi aku tuh kayak 2 tahun ini tuh bener-bener kayak cuma kalau mungkin ketemu di kantin terus di parkiran kayak cuma mungkin nyapa kayak hai kayak gitu doang kak, udah. Kayak nggak yang bicara cerita panjang lebar kayak kamu gimana sekarang hidup, enggak. Dia udah kayak hai kayak gitu doang udah. Tapi nih ya kak, seumpama kalau dia datang ke kakak kembali, kayaknya kayak dia itu berpikiran kayak seumpama dia butuh benar-benar butuh uang dan dia nggak tahu mau kemana, akhirnya ke kakaknya lagi karena kan kakaknya kan baik ya kayak mikirnya ah anak ini paling lupa
aku punya utang, aku pinjam lagi deh. Kira-kira respon kakak seperti apa? Mungkin kalau dari aku ya, kalau mau pinjam lagi sebenarnya kan juga ada ya kayak kasusnya itu di aku lagi kak. Dia tuh kayak habis pinjam uang ke aku, kemudian dia lupa ngabaliin, dia pinjam lagi. Nah di situ tuh aku kayak di titik ngeberaniin banget buat nanyain, ya udah kalau mau pinjam lagi tuh bayar dulu yang dulu, tapi gitu kak. Terus alhamdulillahnya yang temanku SMP ini tuh kayak paham, terus dibayar dulu, terus dia pinjam lagi. Sebenarnya kan sama aja ya kak ya, dia ngembaliin tapi dia pinjam lagi, tapi kayak vibesnya itu kayak beda aja ya kak ya. Mungkin kalau habis pinjem terus dibalikin terus dia pinjem lagi tuh kayak aku tuh kayak nggak apa-apa banget kalau kayak gitu. Tapi kalau pinjem dia belum ngembaliin tapi pinjem lagi tuh kayak ya udah aku peringatin aja kayak kalau mau pinjem ya balikin dulu yang kamu pinjem sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih mungkin kalau dia mau pinjem lagi kak, kalau memang emang urgent banget aku bakal bilang hal yang sama kayak gitu, bilang kayak gitu kayak mungkin tak suruh kembaliin dulu yang dulu dia pinjem, kalau emang mau pinjem lagi tak pinjemin lagi, tapi harus benar-benar tepat waktu banget kembaliinnya, nggak boleh telat kayak gini lagi kayak gitu. Tapi kalau sekiranya nih ya, orang ini bener-bener urgent, tapi dia belum ada kayak uang yang buat ngembaliin yang kemarin. Tapi kayak dia itu sudah mengakui kayak, oh kayak aku mau pinjam lagi, tapi aku belum bisa nih ngembaliin uang yang kemarin gitu. Mungkin kalau aku sih lebih ke lihat dulu ya kak, nominal dia pinjamnya tuh berapa. Mungkin kalau dari mungkin kalau 100, 150 ya gitu mungkin masih aku pinjam. Dan harus jelas banget artinya itu karena apa, harus jelas banget ini mau dibuat apa, kemudian kamu bener gak kayak gini. Apalagi kan kayak kalau temanku yang tadi dia pinjam katanya kan mau dibuat eh, ongkos kendaraan buat daftar kerja ya kak, tapi ternyata dia dibuat ke cafe yang fancy. Nah kayak gitu kan nggak jelas. Mungkin kalau dia mau pinjam lagi dia harus bener-bener jelas, bener-bener harus harus banget eh, ngasih kabar ke aku dibuat apa. Tapi kayak setelah kejadian itu kayak kayak kakaknya tuh ada perubahan nggak sama kayak kedekatan dia atau bagaimana? Mungkin hilang respect aja sih kak. Tapi dari dianya sendiri kayak masih kayak apa ya, berusaha untuk mendekati kakak seperti masih berteman, merasa berteman dengan kakak atau gimana? Hmm, setelah dari kejadian itu tuh dia mungkin cuma kayak kalau aku buat status WA terus buat status Instagram kayak gitu cuma jadi viewers aja. Dia nggak nge-reply, dia nggak nge-like, dia nggak bener ke komen-komen gitu. Tapi kayak bodo amat gitu ya. Setelah kejadian itu juga, kira-kira pandangan kakaknya kepada orang yang sekiranya mungkin ada orang yang pinjam lagi gitu uang kepada kakaknya, kakaknya akan melakukan hal yang sama seperti itu atau kakaknya melihat dulu kayak siapa tuh yang pinjam gini 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 nggak? Mungkin kalau aku sih lebih ke kalau nggak temen aku akan ini dulu kak, cross check dulu gimana orang ini, gimana orang itu kan kayak ngapain minjemin orang yang kita gak kenal, apalagi cuma kenalannya itu sebenarnya di Instagram atau mungkin di WA yang kita tuh sebenarnya nggak kenal tuh kayak emang harus hati-hati banget sih kak. Hmm. Tapi selain kejadian itu, apakah ada kejadian lainnya yang membuat kakak kayak takut untuk mengatakan iya gitu, untuk menolaknya gitu takut? Mungkin dari itu sih dari teman SMA aku sendiri sih kak, teman SMA aku sebenarnya temen yang lumayan deket juga dari dulu kak, bukan dulu sih kak, bahkan baru belum ada sebulan deh kak kayaknya. Nah aku kan ngekos di Surabaya ya kak ya. Nah aku tuh kayak pulang pulang ke rumahku di Tuban. Nah aku tuh kan buat SW ya kak ya, kalau kalau aku tuh lagi pulang lagi di rumah gitu. Nah temanku ini yang lumayan deket ini sebenarnya
bukan yang deket banget enggak, tapi lumayan lumayan aja sih kak. Nah sebenarnya temanku ini tuh suka sama sepupuku, suka sama sepupu kan. Dia tuh berusaha ngedeketinnya bukan ngedeketin dari sepupu, tapi ngedeketinnya ngedeketin aku. Kayak bener-bener dari SMA dulu tuh diajak aku tuh kayak diajak main bareng, diajak keluar bareng, diajak ngafe bareng kayak gitu. Tapi sama kakak sepupuku ini kayak udah diperingatin, gak usah kayak gitu kan kak. Nah kakak sepupuku ini tuh belum bisa nerima dia kayak gitu. Nah pas aku pulang kemarin, aku nge-SW-in ya kak, yang nge-SW-in kalau aku tuh lagi di rumah kayak gitu. Nah, kemudian dia nge-reply SW ku, temanku ini kayak, lo di rumah ya kayak gitu. Terus aku jawabin, iya aku di rumah, kemarin baru pulang. Pokoknya terus dia nanya-nanya, free-nya kapan kayak gitu kan. Terus aku jawabin, emang kenapa, keluar yuk kayak gitu. Padahal niatnya dia keluar tuh bukan ngajak mainnya ke aku, niatnya tuh biar aku tuh ngajak ke kakak sepupu ini. Nah terus kemudian dia tuh, terus aku tuh jawabinnya tuh kayak, waduh tugasku lo banyak lah kayak tak gituin ya kak ya. Terus dia tuh kayak bilang, alah tugas apa sih kayak gitu, udah yuk keluar aja dulu kayak gitu kan kak. Terus aku tuh kayak nggak enak gitu kak, nggak enak gitu kan. Terus aku tuh kayak bilang, emang mau keluar jam berapa kayak gitu. Terus dia bilang, kalau siap ayo sekarang gitu. Terus aku gak aku bisa dibilang lumayan lama sih kak balasnya, kayak aku pikir-pikir dulu. Padahal di situ tuh aku tuh tugasku lagi bener-bener banyak banget ya kak ya. Terus aku tuh kayak, apa tak bawa aja ya tugas kayak gitu. Terus nggak mungkin banget kalau tak bawa. Nah kemudian aku bilang ke dia, sebenarnya aku tuh kayak mau bilang maaf aku nggak bisa tugasku lagi banyak, soalnya kalau aku nggak ngerjain sekarang aku nggak bisa keluar sama keluarga aku kayak gitu. Nah jadinya aku merelakan aku nggak ikut keluar sama keluarga aku demi nemenin dia. Sebenarnya tuh ini tuh kayak nggak masuk akal banget gitu loh kak. Tapi aku kenapa kayak pikiranku tuh kayak nggak tahu kayak apa, kayak ngapain aku gitu ngikutin dia kayak gitu loh kak. Aku tuh kayak kepaksa kalau harus ngikutin kayak dia kalau mau sama dia, padahal aku tuh bisa lebih baik gitu keluar sama keluarga aku sendiri kayak gitu. Gitu sih kak. Oh, kira-kira kakaknya setelah merasa kayak menyesal gitu, kakaknya reaksinya seperti apa? Reaksi ke teman aku, Iya, ke teman kakak dan juga ke diri kakak sendiri. mungkin kalau ke teman aku sih lebih ke, aku sebenarnya um, mixed feeling banget sih kak. Kalau ke temen aku tuh kayak gak tahu kak, kalau ke diri aku tuh kayak aku sebenarnya kecewanya tuh kayak sama diri aku sendiri, kayak kenapa sih kak nggak bisa mengatakan, nggak bisa maaf, nggak bisa maaf, nggak bisa kayak aku nggak mau, ini aku nggak nyaman kayak gitu. Aku tuh kayak belum bisa kak, kayak semuanya aku yain kayak gitu. Saya ingin mengetahui lebih jauh seperti arti capek dari kamu. Kira-kira kamu ada pengalaman yang paling baru nggak tentang masalah ini? Jadi tuh kayak gini ya kak, mungkin sebulan yang lalu atau enggak 3 mingguan yang lalu ya. Nah aku kan ngebuat status WA ya, kemudian temanku ini tuh dari aku SMA itu bener-bener yang jarang banget chatan gitu, bahkan teleponan atau ketemu pun jarang, karena kita waktu kelas 11-12 itu udah kepisah kelas lagi kan kak. Nah jadi di sebulan yang lalu itu teman aku tiba-tiba kayak nge-reply dari SW ku gitu kak, kayak halo apa kabar kayak gitu ya kak ya. Nah kemudian aku tuh kayak kaget, ngapain ya anak kok tiba-tiba ngechat aku gitu. Nah di situ aku terus jawabin lah, alhamdulillah baik kayak gitu kan. Kemudian dia tuh tiba-tiba kayak yang tiba-tiba yang nggak pernah cerita, tiba-tiba jadi cerita yang panjang lebar gitu. Nah di situ aku kan kaget ya kak ya,
kenapa nih anak kok tiba-tiba cerita panjang lebar kayak gini. Awalnya itu cuma kayak nanyain kabar, terus sekarang di mana, terus em, ya pokoknya nanyain kabar lah kak ya. Nah kemudian aku tuh singkat cerita aja dari chat mulai jam berapa ya kak ya, mungkin jam 12 ya, jam 12 lebih kayaknya, aku ingat soalnya jam 12 lebih itu waktu aku masih di kampus. Kemudian eh, aku balas lagi tuh jam setengah 4 atau jam berapa gitu ya kak ya, lupa. Nah itu waktu aku balas, waktu aku balas kayak semuanya aku balas dari chatnya dia itu, dia tiba-tiba habis maghrib gitu ngechat lagi kayak kamu punya uang nggak kayak gitu kak. Kan kaget ya kak ya, yang awalnya aku nggak pernah deket sama dia, nggak pernah, bahkan jarang banget kita ngomong bareng gitu, jarang banget ya kak ya. Tiba-tiba dia nanyain kamu punya uang nggak, terus aku nanyain emang kenapa kayak gitu kan kak. Nah kemudian dia jawabin kayak cerita eh, dia tuh belum dapat kerjaan gitu. Nah, kemudian dia dia tuh bilang nyeritain masalah keluarganya gitu kan. Nggak tahu kenapa hatiku tuh di situ tersentuh. Kemudian aku tuh tanya ke dia emang mau pinjem berapa, dia tuh sempat ngomong kalau mau pinjem uang kan. Terus dia tanya aku tanya mau pinjem berapa kayak gitu. Nah terus dia kayak em, langsung jawabin gitu loh kak, dia katanya mau pinjem, sebenarnya dia tuh mau pinjemnya tuh 250 kan. Nah ini kan sebagai anak kos ya kak, aku ya kak ya. Nah di situ aku kayak langsung shock, kayak kaget, kayak 250 kak. Kemudian terus aku kayak bilang gini, aku sebenarnya tuh mau nolak ini tuh kayak susah banget mengatakan kayak maaf gak bisa tuh kayak susah banget kak. Jadi di situ tuh aku kayak langsung bilang mungkin kalau 250 tuh nggak bisa, aku adanya tuh 150, kamu mau nggak kalau 150 itu kan kak. Nah di situ dia tuh langsung kayak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku tanyain lagi emang mau buat apa ini, katanya dia tuh mau buat ongkos ke mana ya, ke Semarang atau ke mana gitu kak katanya. Dia tuh kayak nggak berani minta ke orang tuanya soalnya tahu keadaan orang tuanya tuh kayak gimana gitu kan kak. Nah kemudian di situ aku tuh langsung kayak ngomong ya udah kalau 150 aku ada, kalau 250 aku nggak ada kayak gitu ya kak ya. Terus dia ngomong ya udah tak pinjem ya, aku boleh pinjem ya kayak gini, hari Senin aku balikin kayak gitu, kayak gitu kan nggak ya. Terus oh ya udah nggak apa-apa kalau hari Senin dibalikin, aku kayak gitu. Kemudian udah tak transfer kan. Nah singkat cerita pada hari Senin, dimana dia tuh udah bilang kalau mau ngebalikin uang yang pinjem ke aku itu kan kak ya, aku tungguin lah kak dari pagi kok nggak ngechat. Terus aku tuh kayak ngode-ngode di SW gitu, aku bikin SW kan, kok dia cuma lihat aja kok nggak balas, kok nggak gimana gimana gitu ngabarin kalau belum bisa eh, membayar utangnya, atau mungkin belum belum ada waktu atau gimana gitu loh kak ya. Nah di situ aku tuh setelah dia lihat aku buat SW, kan dia udah lihat ya kak ya, aku buat SW lagi kayak eh, kayak SW yang gimana ya, anak kos kayak gitu, pokoknya intinya anak kos lah kayak gitu ya. Sebenarnya dia tuh udah lihat, sebenarnya kalau dia peka, kalau dia paham, dia pasti langsung minta maaf. Tapi aku di situ tuh kayak udah kok gini ya, kok kok cuma dilihat aja ya, dia apa nggak inget ya sama sama janji-janjinya katanya mau dibalikin hari ini. Nah di situ tuh sebenarnya aku juga em, lagi butuh banget uang kak, karena di sini tuh ada produk akhir dari produkku ya kak ya. Nah di sini tuh kayak uang keluar masuk gitu kak. Nah aku tuh kayak mau ngabarin dia kalau nanyain kabar kapan mau dibayar kayak gitu, soalnya aku kan juga butuh uang ya kak ya, nggak mungkin aku terus-terusan minta ke orang tua aku karena di situ aku juga punya uang temanku. Nah mungkin kalau dibilang sama orang-orang sih wajar wajar ya kak kalau nanyain ke temen aku yang pinjam uang itu kapan kapan mau dibalikin kayak gitu ya kak ya.
Tapi di situ tuh aku kayak lebih milih diem, ya udah. Nah, singkat cerita, saat malam hari itu aku tungguin sampai malam hari kan, sampai bener-bener jam 11 malam. Dia padahal tuh ngebikin SW-nya itu di kafe, Kak. Siapa yang nggak marah coba? Kayak kayak gitu loh, Kak, ya. Kayak kamu tuh belum bisa bayar dari uang yang kamu pinjam ke aku, tapi kamu tuh di situ udah perginya ke kafe-kafe. Bahkan kafenya itu bukan ke yang warkop, bukan ke yang tempat kopi biasa, Kak. Itu fancy banget, sumpah. Nah, di situ tuh kayak aku tuh em, lebih kayak pengen banget kayak em, ngabarin ke dia gimana uangku kayak gitu ya, Kak. Tapi di sisi lain aku tuh kayak gak bisa, kayak ketahan sendiri sama keinginan kayak udah gak apa-apa, nggak usah kayak gitu. Jadinya sampai sekarang nggak aku tanyain, bahkan sampai udah telat berapa minggu ya, kayak udah mungkin dari sekarang udah 1 bulan juga, Kak. Udah 1 bulan juga. Kemudian ya udah lah, Kak, kayak seingetnya dia aja lah kayak gitu. Soalnya aku tuh kayak nanti kalau aku takutnya kalau aku nagih ke dia tuh nanti takutnya dia kayak nggak nyaman gitu. Ya udah. Oh berarti kayak apa ya? Kakaknya kan sebagai anak kos ya. Makanya kan seharusnya juga uangnya tuh termasuk mengirit-irit. Setelah melihat seperti dia eh, di kafe yang termasuk fancy itu, kakaknya kayak merasa kecewa banget atau gimana? Kecewa banget, kecewa berat. Padahal di situ kan dia ngomongnya tuh uangnya buat ongkos, ongkos buat cari kerjaan gitu. Tapi kedepannya apakah ketika dia sudah lupa untuk beberapa bulan, mungkin 3 bulan, ketika kakaknya benar-benar butuh uang itu, apakah kakaknya tetap untuk berusaha untuk menagih uang itu atau gimana? Sebenarnya masalah kayak gini tuh bukan yang sekali 2 kali ya, Kak, ya di aku, Kak, ya. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke ya udah aja sih, Kak. Tapi ya udah kayak ya udah seingatnya dia aja. Soalnya masalah kayak gini tuh bukan yang pertama kali, Kak. Jadi dari dulu aku SMP juga pernah ngalamin kayak gini. Bahkan sampai sekarang. Bahkan dia itu sebenarnya em, bisa dibilang yang temanku SMP itu orang yang lumayan terkenal. Bisa dibilang sih selebgram. Tapi uang 250 itu termasuk banyak loh. Ketika kakaknya butuh bener-bener butuh urgent banget gitu. Ya mungkin kalau urgent banget, kalau emang aku butuh banget, mungkin aku cuma nanyain kabar, kan mau dibayar kayak gitu aja sih. Nggak yang ayo bayar, sekarang bayar kayak gitu. Enggak. Tapi kalau kakaknya kayak sering ketemu pada sehari-harinya seperti itu, oh enggak? Jarang. Hmm. Terakhir ketemu ya waktu sekolah dulu. Bahkan kan kita tadi kan udah cerita ya, Kak, kalau kita tuh udah kepisah 2 tahun, bukan kepisah sekolahnya tapi kepisah dari kelasnya. Jadi aku tuh kayak 2 tahun ini tuh bener-bener kayak cuma kalau mungkin ketemu di kantin, terus di parkiran kayak cuma mungkin nyapa kayak hai kayak gitu doang, Kak. Udah kayak nggak yang bicara cerita panjang lebar kayak kamu gimana sekarang hidup, enggak. Dia udah kayak hai kayak gitu doang udah. Tapi nih ya kak, seumpama kalau dia datang ke kakak kembali, kayaknya kayak dia itu berpikiran kayak seumpama dia butuh benar-benar butuh uang dan dia nggak tahu mau kemana, akhirnya ke kakaknya lagi karena kan kakaknya kan baik ya, kayak mikirnya ah anak ini paling lupa aku punya utang, aku pinjam lagi deh. Kira-kira respon kakak seperti apa? Mungkin kalau dari aku ya, kalau mau pinjam lagi sebenarnya kan juga ada ya, Pak, kasusnya itu di aku lagi, Kak. Dia tuh kayak habis pinjam uang ke aku, kemudian dia lupa ngabariin, dia pinjam lagi. Nah di situ tuh apa ya, di titik ngeberaniin banget buat nanyain, ya udah kalau mau pinjam lagi tuh bayar dulu yang dulu, tapi gitu, Kak. Terus alhamdulillahnya yang temanku SMP ini tuh kayak paham, terus dibayar dulu, terus dia pinjam lagi. Sebenarnya kan sama aja ya, Kak, ya, dia ngembaliin tapi dia pinjam lagi, tapi kayak vibesnya itu kayak beda aja ya, Kak, ya. Mungkin kalau habis pinjem
terus dibalikin terus dia pinjam lagi tuh kayak aku tuh kayak nggak apa-apa banget kalau kayak gitu. Tapi kalau pinjem dia belum ngembaliin tapi pinjem lagi tuh kayak ya udah aku peringatin aja kayak kalau mau pinjem ya balikin dulu yang kamu pinjem sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih mungkin kalau dia mau pinjem lagi kak, kalau memang urgent banget aku bakal bilang hal yang sama kayak gitu, bilang kayak gitu kayak mungkin tak suruh kembaliin dulu yang dulu dia pinjem, kalau emang mau pinjem lagi tak pinjemin lagi, tapi harus benar-benar tepat waktu banget kembaliinnya, nggak boleh telat kayak gini lagi kayak gitu. Tapi kalau sekiranya nih ya, orang ini bener-bener urgent tapi dia belum ada kayak uang yang buat ngembaliin yang kemarin, tapi kayak dia itu sudah mengakui kayak kayak aku mau pinjam lagi tapi aku belum bisa nih ngembaliin uang yang kemarin gitu. Mungkin kalau aku sih lebih ke lihat dulu ya kak, nominal dia pinjamnya tuh berapa. Mungkin kalau dari mungkin kalau 100, 150 kayak gitu mungkin masih aku pinjam. Dan harus jelas banget artinya itu karena apa, harus jelas banget ini mau dibuat apa, kemudian kamu bener gak kayak gini. Apalagi kan kayak kalau temanku yang tadi dia pinjam katanya kan mau dibuat eh, ongkos kendaraan buat daftar kerja ya kak, tapi ternyata dia dibuat ke cafe yang fancy. Nah kayak gitu kan nggak jelas. Mungkin kalau dia mau pinjam lagi dia harus bener-bener jelas, bener-bener harus harus banget eh, ngasih kabar ke aku dibuat apa, dibuat apa. Tapi kayak setelah kejadian itu kayak kayak kakaknya tuh ada perubahan nggak sama kayak kedekatan dia atau bagaimana? Mungkin hilang respect aja sih kak. Tapi dari dianya sendiri kayak masih kayak apa ya, berusaha untuk mendekati kakak seperti masih berteman, merasa berteman dengan kakak atau gimana? Hmm, setelah dari kejadian itu tuh dia mungkin cuma kayak kalau aku buat status WA terus buat status Instagram kayak gitu cuma jadi viewers aja, dia nggak nge-reply, dia nggak nge-like, dia nggak bener ke komen gitu. Jadi kayak berhemat gitu ya. Setelah kejadian itu juga, kira-kira pandangan kakaknya kepada orang yang sekiranya mungkin ada orang yang pinjam lagi gitu uang kepada kakaknya, kakaknya akan melakukan hal yang sama seperti itu atau kakaknya melihat dulu kayak siapa tuh yang pinjam gini 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 nggak? Mungkin kalau aku sih lebih ke kalau nggak temen aku akan ini dulu kak, cross check dulu gimana orang ini, gimana orang itu kan kayak ngapain minjemin orang yang kita gak kenal, apalagi cuma kenalannya itu sebenarnya di Instagram atau mungkin di WA yang kita tuh sebenarnya nggak kenal tuh kayak emang harus hati-hati banget sih kak. Karena ini waktunya sudah 40 menitan ya kak, apakah kakaknya ingin lanjut cerita di sesi berikutnya atau kakaknya ingin berhenti di sini saja? Mungkin kalau dari aku sih Sebelum kita tutup ya kak, kira-kira bagaimana perasaan kakaknya setelah menceritakan semua cerita kakaknya? bener-bener lega banget kak. Kak aku tuh kayak tipe orang yang jarang cerita, tipe orang yang jarang mengatakan apapun ya kak ya. Nah sekarang di sesi konseling bersama kakak ini tuh kayak aku lebih lega banget mau ngeluapin emosiku, mau ngeluapin semua yang aku rasain, kayak bener-bener udah lega banget kak. Oh, dari saya sendiri nih ya kak, saya juga mengapresiasi kakaknya, kakaknya sudah berani cerita, sudah berani terbuka dengan saya. Oh baik kak, karena sesi coaching kali ini sudah habis, karena sudah 40 menit dan juga dari kakaknya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan karena sudah cukup di sesi kali ini saja. Sekarang saya akhiri ya kak ya, terima kasih sudah datang ke sini dan nanti pulangnya hati-hati ya kak ya. Baik saya akhiri ya kak ya.